Assalamualaikum, selamat sore, dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini Bapak Ibu, saya dapat mengunjungi tempat yang sangat bersejarah di Kota Kudus, yaitu tempat di mana seorang tokoh besar, seorang penyebar agama Islam yang ada di wilayah Kudus ini dimakamkan. Beliau adalah salah satu murid dari Kanjeng Sunan Kudus yang bernama Syekh Abdul Bashir atau yang lebih terkenal dengan Sunan Kedu. Begini keadaan makamnya Bapak Ibu. Keadaannya cukup bersih, sederhana, terawat. Di Sunan Kedu ini Bapak Ibu, kondisinya yaitu saat ini cukup sepi, namun menurut cerita dari masyarakat di tempat ini dalam hari-hari tertentu yaitu selalu dikunjungi oleh warga sekitar yang ingin bertafakur, bermunajat dan beristighosah di tempat ini yang sangat disakralkan oleh masyarakat Kudus. Bapak Ibu hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, menurut sejarah telah diceritakan bahwa pada tahun 1576 Masehi ada seorang pemuda yang berasal dari daerah Paraan, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Pemuda tersebut datang ke Kota Kudus, yaitu karena mendengar kebesaran, kehebatan, dan kemasyhuran dari salah satu wali songo yang ada di Kabupaten Kudus. Beliau adalah Kanjeng Sunan Kudus atau Raden Djafar Sodik. Nah, namun dalam proses perjalanannya Bapak Ibu, Sunan Kedu ini dalam pergi ke Kota Kudus, dia dengan jalan untuk memakai tampah yang dipakai untuk terbang di wilayah Kabupaten Kudus, khususnya yaitu di sekitar Masjid Menara Kudus, di mana saat itu menjadi pusat perhatian, menjadi tontonan seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Tak terkecuali yaitu seluruh murid-murid dari Sunan Kudus pada keluar menyaksikan dan takjub sekali dengan kesaktian, kedikdayaan, dan kemampuan terbang dari Sunan Kedu tersebut. Akhirnya setelah terjadi keramaian yang sangat besar, Kanjeng Sunan Kudus keluar untuk memperingatkan, untuk menasihati, karena pemuda tersebut dianggap telah lalai memamerkan, menunjukkan ilmu kedikdayaannya kepada masyarakat yang merupakan bagian dari sifat takabur yang ada dalam diri manusia. Atas dasar itulah Bapak Ibu, akhirnya Kanjeng Sunan Kudus duka. Kanjeng Sunan Kudus tidak berkenan dan menunjuk jarinya kepada pemuda tersebut yang terus terbang di atas. Akhirnya pemuda tersebut terjatuh, tersungkur ke tanah yang luas, ke tanah yang kotor dan berlumpur, sehingga akhirnya tempat tersebut dinamakan menjadi Desa Jember di wilayah Kabupaten Kudus. Setelah kisah tersebut, pemuda tersebut akhirnya mengakui kelebihan dan keunggulan dari Sunan Kudus, dan berangkat dari itulah akhirnya pemuda tersebut yaitu berguru dan nyantiri belajar ilmu kepada Sunan Kudus.
Setelah diterima menjadi murid Sunan Kudus, Sunan Kedu disarankan, diutus untuk menanam pohon cengkeh, menanam pohon tembakau di daerah Temanggung, dan akhirnya dikisahkan tembakau tersebut yaitu diperjualbelikan dan diolah menjadi rokok yang sekarang beredar dengan pesat dan maju di wilayah Desa Ngribik dan Kabupaten Kudus pada umumnya. Desa Ngribik ini merupakan wilayah yang berada di lereng Gunung Muria yang cukup asri, sejuk, dan dingin. Cukup tenang situasinya, keadaannya. Maka apabila bapak-bapak, ibu-ibu kebetulan lewat di Kabupaten Kudus, alangkah baiknya apabila meluangkan waktu untuk berkunjung, istirahat sejenak, berdoa di tempat yang sangat disakralkan oleh umat Muslim, khususnya di wilayah Kudus. Itu sedikit kisah cerita tentang perjalanan Sunan Kedu dalam mencari figur seorang guru sejati, seorang pembimbing spiritual yang akhirnya membuat dia sangat termasyhur, sangat terkenal dalam penyebaran agama Islam di wilayah Kabupaten Kudus. Itu sedikit cerita dan kisah yang didasari oleh perjalanan Sunan Kedu, Bapak Ibu. Dan di Desa Ngribik ini, di barat Masjid Sunan Kedu, yaitu ada peninggalan batu kenong yang dulu konon kabarnya yaitu yang digunakan Sunan Kedu untuk bersemedi, untuk bertafakur, untuk berdoa supaya apa yang beliau hajatkan, apa yang beliau inginkan dapat terwujud, terkabul, dan syukur alhamdulillah. Seperti ini Bapak Ibu, keadaan makam Sunan Kedu yang sangat terkenal dan fenomenal, diliputi dengan kisah-kisah mistik dan kesaktian yang sungguh luar biasa di masyarakat Kudus. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para generasi muda untuk bisa melestarikan dan mengenang jasa-jasa para leluhur dan pendahulu kita dalam pengembangan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Kabupaten Kudus. Terima kasih.